Anda termasuk manusia yang belum sadar diri, jati diri kalau gitu. Yang memperjudikan roh saudara, saudara menghabiskan waktu hanya mengurusin tubuh alamiah saudara, bukan untuk roh saudara belajar. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita akan membahas makna kehidupan sekuler buat roh Anda. Amin. Tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Bawa daku ke tempat yang lebih tinggi, biar ku masuk dalam hadirat-Mu yang suci. Ku tinggalkan beban dan persoalan hidupku, ku memandang wajah-Mu. Suci, Engkau suci, kudus, Engkau kudus. sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Kudus, Engkau kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, Sebab Engkau suci dan kudus. sebab Engkau suci dan kudus. Makna kehidupan sekuler buat roh manusia. Saudaraku, perbedaan antara binatang dan manusia adalah binatang makan untuk hidup. Betul? Oh, terbalik. Manusia makan untuk hidup, sedangkan binatang hidup untuk makan. Ya kan? Allah menciptakan binatang untuk menjadi penolong bagi manusia. Untuk menjadi penolong bagi manusia. Untuk dikuasai oleh manusia. Untuk dipelajari oleh manusia segala perilakunya. Adam ditugaskan demikian, maka dikasih nama istilahnya. Saudaraku yang kekasih, boleh jadi tadi saya melatih anjing saya, herder ada 3, untuk sit, duduk. Waduh, senang sekali karena dengan mudahnya dia melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi itu manusia, binatang yang manusia. Bagus, jangan sampai manusia menjadi binatang. Manusia membinatang. Sesungguhnya, saya mulai lagi diulang dari sadar jati diri. Saudara bisa lihat di YouTube yang mengenai sadar jati diri, saudaraku yang kekasih.
Manusia adalah roh makhluk tua-tua yang berasal dari surga kekal, yang turun ke bumi ditugaskan untuk naik menjadi anak-anak Allah, yang kelak akan menjadi, kalau yang berhasil kembali pulang ke surga kekal menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, dan diletakkan menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang maha tinggi di surga kekal. Anda pengen pulang? Sama. Tetapi tentu saja saya ingin menyampaikan satu rahasia yang luar biasa yang akan mengubah hidup saudara. Kalau saudara ingin sukses vertikal, horizontal. Apa itu, Pak? Saudaraku yang kekasih, tatkala saudara sadar jati diri siapa roh saudara yang turun ke bumi untuk menjadi anak-anak Allah, dikasih tubuh alamiah, ini dia yang bisa menari, tubuh alamiah yang sesungguhnya menjadi alat, menjadi sarana untuk roh saudara dapat menjadi anak-anak Allah. Jangan terbalik. Yang utama roh kita kekal, kalau tubuh kita fana. Ya fana, saudaraku yang kekasih. Lalu semua yang diciptakan Allah di bumi ini yang juga fana merupakan simulasi. Ya, merupakan simulasi untuk kita pelajari. Ya kan? Anjing saya setia sekali. Sama, pada umumnya anjing setia. Karena diciptakan untuk diikut setianya, tetapi punya kejelekan. Setiap anjing punya kejelekan, misalnya makan muntahnya sendiri, dan seterusnya. Dan itu tentu tidak diikuti. Manusia cerdik, sehingga tahu persis pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat, mana yang ditiru, mana yang tidak. Saudaraku yang kekasih, saya sebelum turun ke bumi, roh manusia memiliki sayap rohani yang paling lengkap, 7 sayap rohani. Ya, 7 sayap rohani. Saudara punya kehebatan tubuh alamiah, yaitu 5 indera. Itu sudah hebat. Mata kita bisa melihat jarak jauh, bisa melihat jarak dekat, bisa melihat kiri, bisa melihat kanan. Betul? Apalagi sayap rohani kita, saudaraku yang kekasih. Nah, kita tengok sejarah nenek moyang kita, Adam. Adam yang diciptakan, yang dibentuk dari tubuh alamiahnya dari tanah, debu tanah, ya. Kemudian pada hari penciptaan kedua dan ketiga, di antara kedua dan ketiga, kemudian diberikanlah tubuh alamiah, rohnya, dan kemudian dibuatlah di bumi ini. Bumi belum jadi waktu itu, ya, belum ada tanah, adanya debu tanah, adanya titik-titik air. Jadi karena ada kakinya, maka Allah menciptakan Firdaus dan Taman Firdaus di Firdaus bumi, lalu diletakkanlah Adam di sana. Di sana Adam dilatih untuk mengelola tubuh alamiahnya. Ini yang manusia pertama ini yang belum pernah memiliki tubuh alamiah. Siapapun juga kita waktu di surga nggak ada tubuh alamiah, saudara. Terpaksa tanda kutip harus mengelola tubuh alamiahnya dan mengelola tugas, bertanggung jawab atas tugas. Tugasnya apa? Kejadian 2 ayat 14-15. Kejadian 2 ayat 14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ada sungai di sana. Maka Firdaus pada saat itu adalah fisis dan ilahi. Lanjut. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden
untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lanjut. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Lanjut. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. jangan kau makan buahnya. Artinya saudaraku yang kekasih, di sana ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak boleh dimakan buahnya. Ya, karena belum waktunya. Ya, karena kalau kita makan mati. Seperti anak TK dimasukkan untuk kuliah. Ya, nggak nyambung. Saudaraku yang kekasih, yang nyambung adalah tubuh alamiah Adam dikelola untuk mengelola taman. Dengan hukum sebab akibatnya, ada sungai, saudaraku yang kekasih. Iya kan? Bagaimana zaman waktu itu Adam belajar berenang, nggak tahu saya. Tetapi ada di sana ikan-ikan. Dia bisa meniru. Ada di sana banyak sekali hal-hal yang Allah kasihkan simulasi. Benda-benda untuk menjadi simulasi. Ya, karena yang disebut Firdaus itu pada saat itu merupakan fisis dan ilahi. Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Fisis dan ilahi, artinya ada fisiknya. Adam ada fisiknya waktu itu di sana. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lanjut. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Diimportlah pohon dari bumi setelah pada hari penciptaan ketiga mulai ditumbuh, ya, tumbuh pohon-pohonan lalu dibawa ke Firdaus. Lanjut. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Yes. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah. Ada taman pohon itu. kehidupan untuk tubuh alamiah manusia dan untuk roh manusia. Lanjut. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu dia tadi. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, saat Adam dan kemudian menyusul Hawa dibentuk di sana, maka tugasnya seakan-akan mudah, yaitu Tuhan mengelola tubuh alamiahnya dan mengelola tubuh alamiahnya untuk bekerja, berprofesi, perhatikan, berprofesi sebagai manajer taman. Iya kan? Itu sudah susah. Kini, apa makna kehidupan sekuler Anda? Anda tentu ada mungkin 1-2 di antara kita yang menjadi penjaga taman, bisa jadi, no problem. Tetapi banyak yang jadi jenderal, banyak yang jadi menteri, banyak yang jadi dirjen, dan seterusnya. Lalu maknanya apa untuk roh saudara? Ya, untuk roh kita. Apakah sekedar menghabiskan waktu, umur? Mari kita tengok benar-benar nih. Menghabiskan waktu, umur, energi tanpa memaknai bagi tubuh rohaniah. Bukankah keliru, saudara? Anda termasuk manusia yang belum sadar diri, jati diri kalau gitu. Yang memperjudikan roh saudara. Saudara menghabiskan waktu hanya mengurusin tubuh alamiah saudara, bukan untuk roh saudara belajar. Atau untuk memuaskan keinginan duniawi, karena tubuh alamiah memiliki dinamika, makhluk yang dinamis. Ya, memiliki keinginan, dan banyak orang yang keinginannya menjurus ke keinginan duniawi. Kasihan. Kenapa? Ada orang-orang demikian terpuruk di dalam atau terpenjara di dalam kerajaan dunia. Sulit untuk kembali ke surga kekal, saudaraku.
2/3 roh manusia tidak pernah kembali ke surga kekal. Kenapa? Karena tadi nggak bisa menguasai tubuh alamiahnya. Tubuh alamiahnya menyeret rohnya, membenjarakan rohnya ke dalam kerajaan dunia. Sadar jati diri bahwa seluruh action, seluruh warna-warni, seluruh peran dalam kehidupan saudara dan saya hanyalah simulasi fana. Simulasi fana bagi calon anak-anak Allah. Belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tadi ada pohon, maksudnya gambarannya adalah pohon pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Maka karena di surga nggak ada kan, nggak ada yang jahat, ya nggak ada. Maka terpaksa tanda kutip kita turun ke bumi untuk belajar simulasi pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, saudaraku yang kekasih, ada lagi saudara perlu menaikkan mutu. Maklum, saudara mau jadi raja di surga kekal, menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi, menjadi manusia yang menjadi makhluk yang anak Allah, naik tingkat dari penciptaan menjadi anak Allah. Jadi harus beda. Saya rohani saudara harus naik. Di bumi inilah kesempatan, ya kan? Di bumi kesempatan untuk mengasihi musuh. Di surga nggak bisa. Waktu kita di surga kita nggak punya musuh, nggak ada musuh, nggak ada orang jahat, nggak ada roh jahat. Ya, maka untuk naik tingkat tinggi manusia di bumi ini memiliki kesempatan, contohnya mengasihi musuh. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa mengisi kocek ilahi saudara, ya kan? Kekayaan harta surgawi saudara bisa mengumpulkan di sini. Saudara bisa membawa orang, dipersembahkan kepada Tuhan, orang jahat dijadikan orang baik oleh Tuhan melalui saudara. Saudaraku yang kekasih, ada yang disebut di bumi ini tanggung jawab. Adam bertanggung jawab untuk supaya taman itu jangan sampai rusak. Buah-buahnya walaupun yang diambil dari bumi, pohon yang baik dan yang menarik, tentu saja harus dipelihara, ya kan? Itu dia, itu yang namanya tanggung jawab. Itu simulasi untuk tanggung jawab. Nah, ketika saudara mau jadi pimpinan, ketika saudara menjadi atasan, ketika saudara menjadi bawahan, dari situ saya dan saudara bisa mengambil, bisa mensublimasi, menaikkan mutu tanggung jawab jasmani menjadi tanggung jawab ilahi. Itu tujuan roh kita turun ke bumi, saudaraku yang. Jangan karena ada masalah saudara nyalain Tuhan, itu namanya nggak bertanggung jawab, itu namanya bebal. Ya, salah pilih pekerjaan saudara yang disalahkan Tuhan, sakit yang disalahkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tempatkan diri saudara. Roh menguasai tubuh alamiah. Roh menjadi terang ilahi bagi diri sendiri maupun bagi banyak orang dimanapun saudara berada. That's all. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa menjadi bawahan sekarang ini atau sedang. Saudara bisa menjadi suami kalau laki-laki, menjadi istri kalau wanita. Ya, saudara menjadi orang kaya, menjadi orang miskin. Semua Allah meletakkan dengan sangat adil, memiliki kesempatan untuk kembali ke surga kekal. It depend, tergantung saudara. Amin. Tergantung diri kita. Ya. Ketika saya menjadi bawahan, maka saya berlatih menjadi bawahan Tuhan. Saya memiliki tanggung jawab sebagai bawahan. Saya memiliki ketekunan, kesetiaan sebagai bawahan. Ya. Saudara, ketika saudara menjadi atasan, juga demikian. Saudara bisa mengasihi bawahan, memperhatikan empati pada bawahan. Nah, itu saudara berlatih menjadi raja-raja saat di bumi ini.
menjadi pimpinan. Tetapi Anda kan menjadi bawahan kita di surga kekal, kita di bawah pimpinan Sang Anak Domba, bukan? Nah, itu dia. Ketika saudara mampu melakukan, ketika saudara menjadi istri yang tunduk kepada suami di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, atau roh saudara akan dinaikkan mutunya. Roh sayap rohani kekudusan istilahnya, ketaatan akan dinaikkan. Ketika seorang istri mengasihi suami, mengasihi anak-anak, bayangkan aja, kenapa wanita mendapatkan nilai tertinggi untuk diletakkan dalam nilai tertinggi. Bayangkan saja saudara hamil 9 bulan 10 hari dibawa kemana-mana. Saya mau ke mall dulu ditaruh dulu. Hamil 8 bulan. Tidak bisa, harus dibawa ke mall. Saudaraku yang kekasih, mending ke mall. Banyak ibu-ibu yang hamil besar, kerja keras untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Saudara, dia beragama apapun, amin, bersuku apapun, berbangsa apapun, dia akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Itu dia. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara menjadi suami, saudara bisa memimpin anak-anak saudara. Saudara bisa menjadi imam. Saudara bisa mengasihi istri dan anak-anak dengan sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itu dia nilainya. Akan naik sayap rohani kasih saudara. Amin. Saudara akan naik sayap rohani kuasa karena bisa merendahkan diri ketika saudara menjadi bawahan. Saudara menjadi atasan, saudara bisa merendahkan diri, rendah hati di hadapan manusia, di hadapan bawahan. Now, saudara akan memulai itu. Amin. Now, saudara akan mengubah itu supaya roh saudara naik. Ya, saudara sublimasikan seluruh nilai-nilai yang didapat di dalam kehidupan sekuler saudara. Saudara akan menaikkan ketaatan saudara dengan disiplin, dengan setia. Ya kan? Setia. Ketika saudara ke kantor, seharusnya jam 8 saudara datang sudah jam 7. Dengan rela hati. Apalagi saudara atasan, saudara sapa, bawahan, gimana kabarnya? Aduh, katanya nyonyamu sakit ya. Luar biasa. Empati itu akan menjadi kasih ilahi. Akan menaikkan roh saudara. Dan banyak orang, bos, luar biasa bos. Ini saya cuma punya uang 100 ribu nih, bawanya di kantong nih. Katanya istrimu sakit nih ya, untuk berobat. Saudaraku yang kekasih, itu dia. Demikian juga berlaku bagi manusia-manusia yang cerdik. Ya, cerdik. Dimanapun saudara berada. Dimanapun saudara berada. Kita udah belajar. Roh-roh kita telah memilih waktu turun ke bumi. Roh-roh kita telah memilih waktu turun ke bumi. Memilih suku apa, memilih bangsa apa, memilih kaum apa, memilih orang tua siapa. Dengan segala plusnya dan minusnya. Saudaraku yang kekasih, di situ saudara bisa tumbuh dan berbuah. Dimanapun. Saudara mau supaya memiliki apa yang disebut sebagai, saudara mau tinggal di suku yang terpencil. Saudara mencari apa yang disebut sebagai ketaatan, kesetiaan, di mana saudara sebagai istri harus menimba air yang 40 meter sumurnya. Saudara harus melakukan mengasuh 3 anak
berjalan kaki mencari air sudah sampai 5 kilometer. Tuhan akan menaikkan ketaatan saudara. Dan seterusnya. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Tubuh alamiah kita lemah, saudara. Maka saudara harus berdoa setiap saat, berjaga-jaga. Roh saudara harus dapat menguasai tubuh alamiah saudara, menjaga supaya tubuh alamiah saudara juga sadar. Namanya sadar manusia. Ya, lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa, itu sadar manusia. Ya, kekayaan selain dapat membuat si manusia senang sementara, yang lainnya saudara tahu bahwa akan kekayaan dapat menyiksa manusia dengan berbagai-bagai duka, membuat roh sulit masuk surga. Harus disadari itu. Ya, kalau anjing menggigit hamba Tuhan, anjing tidak akan masuk neraka, saudara. Betul? Karena nggak punya roh, Pak. Yes, right. Tetapi kalau saudara menggonggong, ngomong sembarangan, melontarkan kata-kata yang fitnah, maka itu semua kata akan dipertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang diucapkan mulut meluap dari hati, and then orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Lanjut. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Maka roh harus menguasai tubuh alamiah kita. Karena tubuh alamiah kita punya keinginan yang dapat menjadikan dosa. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Itu yang terjadi, banyak orang tidak bisa menguasai. Tubuh alamiahnya lah yang menyeret roh. Kenapa? Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yes, diseret dan keinginannya tubuh alamiah diseret dan dipikat olehnya. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu dia. Keinginan jasmaniah kita kalau tidak dikelola dengan baik oleh roh kita, maka akan menyeret ke dalam dosa dan maut. Saudaraku yang kekasih, maka orang kaya sulit masuk kerajaan Allah. Boleh kaya harta, kaya kedudukan, kaya jabatan, semua justru dapat menyulitkan masuk kerajaan Allah. Kenapa? Seluruh energi, banyak energi, banyak waktu habis untuk jabatan, untuk kekayaan di muka bumi. Yang sesungguhnya justru menyulitkan diri masuk kerajaan Allah, right? Saudaraku yang kekasih, jabatan dapat membuat si malakama. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan bagaimana Pontius Pilatus sebelum memutuskan untuk Yesus yang disalib,
malaikat terang menyampaikan kepada istrinya untuk jangan mengambil bagian dalam dosa menyuruh Yesus untuk disalibkan. Tidak gampang, saudara, karena ada yang namanya si malakama. Bukan hanya Pontius Pilatus, banyak orang bahkan dalam status religinya, status agamanya dapat terjebak pada kemunafikan, dapat terjebak pada puas diri, dan itu mencelakakannya. Saudaraku yang kekasih, lalu gimana, Pak? Ya, saudara, sekali lagi saudara sadar jati diri, itu yang paling utama. Sadar ilahi, itu kelanjutannya. Sadar bahwa kita turun ke bumi, roh kita yang utama. Roh kita memakai tubuh alamiah kita untuk melakukan, mempelajari segala simulasi yang ada di bumi ini untuk menaikkan mutu akal budi kita dan seterusnya. Ingat, roh kita kekal. Cuma dua kemungkinan, masuk surga kekal atau masuk neraka kekal. Kelak pasca penghakiman akhir. Ya kan? Maka segala aktivitas 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya. Segala aktivitas 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Setelah kita dilahirkan kembali, diampuni segala dosa dan kejahatannya, maka Roh Kudus akan memimpin saudara dalam kehidupan saudara, memimpin roh saudara untuk mengelola tubuh alamiah saudara agar sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Segala aktivitas jasmania sekuler harus dapat disublimasi untuk kepentingan roh saudara. Amin. Agar efisien dan produktif, waktu tubuh alamiah kita terbatas. Mungkin saudara umurnya sampai 60, mungkin sampai 80, mungkin sampai 90, mungkin pakai 100. Kita nggak tahu. Tetapi catatan utama adalah kita bisa mati kapan saja, di mana saja, bisa meninggal dunia. Untuk itu, maka lakukanlah efisiensi dan produktivitas selama saudara hidup dari waktu ke waktu. Ya. Caranya gimana, Pak? Caranya harus mendekati atau memasuki kerajaan Allah. Matius 6 ayat 31 sampai 34, supaya saudara tidak habis waktunya untuk khawatir. Banyak orang ngabisin energinya untuk khawatir hidup ini, membuang waktu dan energi untuk khawatir. Besok apa ya, lusa apa ya, anak saya mau masuk ke universitas apa ya, padahal baru SD. Khawatir. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita akan dapat efisiensi dan produktivitas. Itulah yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Nikmati segala bentuk pencobaan. Nikmati segala pencobaan dengan kebahagiaan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Perhatikan baik-baik. Nikmati tadi, buang seluruh kekhawatiran, lalu nikmati seluruh apa yang ada. Seperti saudara sekolah aja, kayak kuliah aja. Pak Wiro berjalan kaki dari Banyuwangi ke Jakarta pada hari Senin pukul 5, tanggal 12. Kemudian sampai Jakarta tanggal 13 bulan 12. Berapa harikah Pak Wiro berjalan kaki? Itu cuma soal simulasi. Bukan saudara kalau gitu ada soal kayak gitu langsung saudara ke Banyuwangi. No. Semua kita nikmati, bukan di sekolah.
akar 3 pangkat 2 tambah bla 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 bla. Itu pelajaran semua. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kebahagiaan, karena itu pelajaran untuk roh saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, menaikkan daya juang. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna karena engkau memiliki daya juang tinggi dan bertanggung jawab, berlatih menjadi atasan dan bawahan. Lanjut. Dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Utuh tak kekurangan, saudara. Wise, menjadi wise man, wise woman, menjadi orang yang bijaksana. Dan tidak itu saja, upahnya ada. Ayat 12, upahnya ada. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kekasih, itu dia. Nikmati segala pencobaan yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Kalahkan pencobaan itu, pencobaannya kalah, menangkan saudara. Saudara menang bersama Tuhan melalui kebenaran-kebenaran. Ya kan? Lalu saudara cek, ada yang namanya berkenan, ada yang namanya baik, perbuatan baik, ada namanya perbuatan berkenan, ada yang perbuatan sempurna. Saudara bisa cek itu dalam firman Tuhan. Lalu terakhir Matius 17 ayat 24 sampai 27. Perhatikan, hidup ini proporsional. Matius 17 ayat 24, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Ada kewajiban pajak contohnya. Lanjut. Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Supaya kita jangan jadi batu sandungan, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Terakhir 27. Udah? Oke. Artinya kita memiliki tugas vertikal, tugas horizontal, dan tugas yang disebut sebagai sekuler. Lakukan itu, laksanakan itu. Amin. Laksanakan semua itu. Karena saudara sadar jati diri sebagai calon anak-anak Allah bukan berarti saudara menjadi manusia yang aneh. Normatif aja. Amin. Kita buat seluruh kehidupan sekuler kita menguntungkan bagi roh kita, roh saudara dan roh saya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu kami serahkan secara pribadi ke dalam tanganmu, supaya engkau yang memberkati anak-anakmu sadar jati diri dan sadar ilahi, sehingga kehidupan anak-anakmu mulai hari ini dapat berubah bersama kasih dan kuasa Tuhan dan kebenaran, langkah demi langkah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang masih akan banyak diberikan kepada anak-anakmu ini olehmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom.